Rahasia 1000 tahun pelarian Airlangga. Dari pelarian jadi kejayaan, Sumpah Suci di Sendang Made Pucangan. 3 tahun dalam pengasingan pada 1019 atas dukungan para pendeta dan rakyat yang masih setia, Airlangga akhirnya dinobatkan sebagai raja dengan gelar Sri Maharaja Rakai Halus Sri Lokeswara Dharma Wangsa Airlangga Anantawikramatunggadewa. Tragedi Pralaya Mataram terjadi pada 1016. Kisah ini bermula dari perayaan suci pernikahan Airlangga dan Galus Sekar. Pengkhianatan Raja Wurawari meledak dalam peristiwa Pralaya Mataram. Istana Watan dibakar, Raja Dharmawangsa Teguh gugur, dan seluruh tatanan kerajaan runtuh dalam semalam. Airlangga, pangeran muda berusia 16 tahun, terlempar ke dunia luar sebagai buronan yang paling dicari. Bersama Empu Narotama, ia melarikan diri menembus belantara tanpa arah, membawa sisa-sisa harapan dari sebuah dinasti yang hancur. Langkah pelarian itu akhirnya membawa Airlangga ke Gunung Pucangan. Disinilah sejarah mencatat titik balik yang luar biasa. Airlangga menyamar menjadi rakyat jelata berjuluk Mbah Joyo. Namun, penyamaran seorang pangeran tidak akan pernah berhasil tanpa kesetiaan mutlak dari rakyat yang melindunginya. Di lereng Pucangan inilah, warga setempat menjalankan peran krusial. Rakyat Pucangan dan sekitarnya bukan sekadar memberi tumpangan, mereka adalah benteng hidup. Mereka membangun tembok rahasia untuk menyembunyikan Airlangga dari telik sandi intelijen Wurawari. Mereka menyediakan logistik di tengah masa sulit, menjaga kerahasiaan identitas Mbah Joyo dengan taruhan nyawa, dan menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang tak tertembus oleh musuh. Di kaki Gunung Pucangan, kita jumpai Sendang Made, sebuah oase spiritual yang menjadi saksi bisu transformasi Airlangga. Bayangkan suasana 1000 tahun lalu, di bawah naungan pepohonan raksasa dan aroma tanah yang basah, Airlangga membasuh debu pelariannya di air yang bening laksana cermin. Secara fisik, situs ini dengan tatanan batu kunungnya menunjukkan bahwa Sendang Made adalah tempat suci untuk ritual penyucian diri. Menurut tradisi lisan dan bukti prasasti, Airlangga menyamar dengan nama Mbah Joyo. Untuk menyambung hidup dan memantau keadaan rakyat tanpa dikenali musuh, sang pangeran bahkan dikisahkan sempat menyamar menjadi pengamen. Di lereng Pucangan ini pula, Airlangga membangun Sendang Dharma, yang kini kita kenal sebagai Sendang Derajat, sebagai sumber kehidupan dan sarana penyucian diri. Disinilah Airlangga, dalam suasana mistis dan hening, melepaskan beban dendamnya untuk digantikan dengan kejernihan visi. Setiap tetesan air di sendang ini adalah saksi bisu saat Mbah Joyo memantapkan niatnya untuk merebut kembali tahta yang hilang demi kedamaian tanah Jawa. Praduga sejarah kita diperkuat dengan keberadaan makam para tokoh agung di kawasan ini, Eyang Sakti, Eyang Aguno, dan Eyang Carobo. Sosok-sosok ini bukanlah rakyat biasa, mereka adalah kaum adiguna yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar. Sosok-sosok sakti inilah yang diduga kuat menjadi mentor militer dan spiritual Airlangga. Mereka melatih sang pangeran, mengorganisir pemuda-pemuda desa menjadi pasukan rahasia, dan menyiapkan strategi gerilya dan sebagai pos komando. Pucangan bukan lagi sekadar tempat persembunyian, melainkan markas komando rahasia. Tanpa campur tangan para tokoh sakti dan keberanian warga yang bersatu di bawah komando mereka, mustahil bagi seorang pelarian muda untuk bisa menyusun kekuatan besar guna merebut kembali tahta Jawa. Prasasti Munggut, bukti balas budi sang raja. Mengapa daerah ini kemudian ditetapkan sebagai tanah perdikan Sima dalam Prasasti Pucangan dan Prasasti Munggut? Jawaban faktualnya jelas, Airlangga tidak pernah melupakan hutang nyawanya. Status perdikan, pembebasan pajak dan pemberian hak istimewa adalah penghargaan tertinggi kerajaan bagi daerah yang berjasa luar biasa. Hak istimewa ini diberikan karena warga Pucangan telah menjadi ibu yang melahirkan kembali kekuasaan Airlangga. Mereka berdiri di depan saat sang pangeran terpuruk, dan mereka bertaruh nyawa saat kejayaan kahuripan mulai dibangun dari tanah ini. Asma Kinaria Japa,
Sebuah nama tentu memiliki arti, demikian pula dengan nama dusun prasasti, Manggut. Kata Manggut dalam bahasa Jawa dan Indonesia memiliki makna yang sama, yaitu menganggukkan kepala. Tindakan ini biasanya dilakukan sebagai tanda setuju, mengerti, atau menghormati lawan bicara. Bisa juga memiliki arti luas, yakni setia dengan pemimpinnya. Pesan kesetiaan atau bisa berarti benar dan setuju. Melalui tapak tilas ini, kita melihat bahwa sejarah besar tidak hanya ditulis oleh ujung pedang raja, tetapi oleh ketulusan hati rakyat kecil. Gunung Pucangan dan Sendang Made adalah monumen hidup tentang manunggaling Kawula Gusti, bersatunya rakyat dan pemimpinnya. Di tanah ini, kita belajar bahwa kebangkitan sebuah bangsa dimulai dari perlindungan rakyat, dukungan para guru bijak, dan keteguhan hati dalam melewati masa-masa tersulit.